Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Madani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait studi kasus yang saya ambil untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu terkait kebangkrutan usaha daripada Menanti. Menanti merupakan salah satu produk aneka teh dan camilan yang memiliki berbagai varian rasa, konsep yang unik dengan mengkombinasikan teh dan berbagai buah alami. Menanti ini didirikan pada tanggal 10 April 2021 oleh Jasian Panangian Sejabat, yaitu kakak dari Jerome Pauline. Pada awal didirikan ini, Menanti sudah memiliki tempat di masyarakat dan juga sudah menjadi favorit masyarakat Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Menanti ini dikabarkan mengalami masalah yang tidak dapat dihindari. Kerugian yang dialami mengharuskan Menanti untuk gulung tikar setelah beberapa tahun mengudara di pasar. Menanti secara resmi menutup seluruh cabang secara permanen pada tanggal 25 April 2026. Selanjutnya kita akan menganalisis studi kasus ini jika dilihat dari aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu ada analisis pasar dan pemasaran. Pada awal didirikan, Menanti memiliki posisi unggul dan banyak diminati oleh masyarakat. Keragaman serta keunikan produk yang dijual menjadi ikonik bagi usaha Menanti. Permintaan akan produk yang dijual banyak diminati oleh kalangan Gen Z seperti remaja, mahasiswa, hingga pekerja. Membuka cabang di beberapa daerah menjadi bukti bahwa Menanti ini banyak diminati. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, posisi Menanti ini mulai tergantikan oleh produk serupa yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang sama. Persaingan yang ketat juga menjadi tantangan bagi Menanti. Masuknya kompetitor lain dengan produk yang serupa, seperti Glu-Glu, Ban Banti, dan merek minuman teh lainnya, semakin banyak kompetitor yang muncul, maka semakin besar juga nih tantangan bagi Menanti. Dan juga banyaknya kompetitor ini dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk Menanti. Selanjutnya yaitu analisis operasional dan juga SDM. Menanti ini memiliki visi yaitu memodernisasi cara menikmati minuman teh buah dan misinya yaitu menyajikan minuman buah secara modern dengan mengikuti perkembangan tren industri. Pembukaan cabang di berbagai daerah menjadi rencana yang telah terlaksana oleh Menanti. Dalam waktu singkat, brand ini menjelma dari fenomena viral menjadi jaringan usaha yang tersebar di berbagai kota. Branding yang kuat juga menjadi salah satu faktor pendukung luasnya jaringan usaha Menanti. Namun pada dasarnya, jika fondasi suatu usaha itu tidak kuat atau tidak kokoh, maka usaha ini dapat mengalami yang namanya kejatuhan. Lemahnya tata kelola internal dan juga sistem yang tidak terkontrol dapat menjadi faktor atau celah gagalnya suatu usaha. Pada rencana pembukaan oleh Menanti, Menanti ini bekerja sama dengan mitra bisnis di berbagai daerah sebagai jembatan bagi Menanti untuk memperluas lagi bisnisnya. Akan tetapi, kurangnya pemeriksaan latar belakang kepada mitra bisnis mengakibatkan Menanti ini harus menutup semua gerainya karena mengalami kerugian. Selain itu, Jihan juga mengatakan bahwa penutupan Menanti juga dikarenakan adanya kesalahan pada operasional Menanti. Kesuksesan awal Menanti tidak lepas dari branding yang kuat dari popularitas Jerome Pauline. Namun dalam jangka yang panjang, jika kita lihat dari jangka panjang, branding ini juga tidak cukup. Jika ekspansi ini dilakukan terlalu cepat, tanpa adanya sistem yang matang, maka akan terjadi yang namanya ekspektasi pasar tinggi, realita di lapangan tidak sejalan, sehingga kepercayaan publik terhadap Menanti akan turun. Selanjutnya kita analisis terkait keuangan. Dalam praktik bisnisnya, terjadi yang namanya indikasi fraud atau kecurangan dalam internal keuangan pada manajemen Menanti. Menanti ini mengalami kerugian sebesar 38 miliar karena penipuan dari mitra bisnisnya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengecekan latar belakang dari mitra bisnis dan juga lemahnya audit keuangan. Jadi Menanti ini jarang melakukan audit keuangan, jadi apa namanya tidak mengetahui bahwanya kedepannya akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, perlu bagi setiap pemilik usaha ini untuk melakukan yang namanya audit rutin, audit internal keuangan rutin untuk memastikan tidak ada kesalahan nih pada laporan pemasukan dan pengeluaran serta mencegah kecurangan yang dapat memberikan kerugian bagi usaha.
Selanjutnya kita analisis secara hukumnya. Jadi menanti ini telah mendaftarkan mereknya yaitu Menanti kepada Ditjen Kekayaan Intelektual atau DJKI pada tanggal 27 April 2021. Akan tetapi menanti ini belum memenuhi syarat sebagai usaha waralaba secara hukum yang sah. Sedangkan penawaran franchise oleh menanti ini sudah dilakukan sejak 21 Agustus 2021. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu pasal 3 huruf B PP 42 garis miring 2007 yang mewajibkan waralaba boleh dilakukan jika usaha terbukti sudah memberikan keuntungan selama 5 tahun berturut-turut dan juga harus memiliki yang namanya STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Pada pasal 4 ayat 5 huruf A PP 35 garis miring 2024 bahwa kegiatan usaha ini diwaralabakan telah berlangsung paling sedikit 3 tahun berturut-turut. Namun menanti ini belum dikatakan sebagai usaha waralaba karena belum terbukti memberikan nih keuntungan mengingat usahanya itu belum berjalan selama 3 tahun pada saat itu. Hal ini terlihat dari keluhan-keluhan dari mitra terkait kurangnya pendampingan operasional serta komunikasi yang tidak konsisten dari pihak pusat. Kurangnya koordinasi dan juga komunikasi dengan pusat, maka besar peluang juga untuk melakukan tindakan kecurangan yang mengakibatkan menanti mengalami kerugian. Selanjutnya, ini ada rekomendasi yang dapat dilakukan dari beberapa indikator. Yang pertama, pada pasar dan pemasaran, dapat melakukan evaluasi terhadap produk yang dijual, melakukan improvement pada produk. Jadi, produknya itu mungkin bisa ditambah lagi variannya, atau juga untuk camilannya mungkin bisa ditambah lagi untuk variannya, dan juga mempertahankan cita rasa dan keunikan menanti. Jadi menjaga cita rasa menanti sampai kapan-kapan. Selanjutnya, yaitu operasional dan SDM. Melakukan pengecekan latar belakang calon mitra bisnis untuk mencegah kecurangan serta menyusun rencana ke depannya secara komprehensif. Selanjutnya itu ada keuangan, yaitu melakukan audit internal secara rutin untuk mencegah fraud yang dilakukan baik oleh internal maupun mitra bisnis. Selanjutnya yaitu di hukum, yaitu pastinya untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Adapun ini sebagai dasar materinya, dan kita sudah sampai di sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, bahasa, dan materi yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.